Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Hari ini hari 1 Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kebarokahan, diberikan kelancaran, kesehatan, bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan limpahan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semua, walaupun berpuasa tapi tetap semangat. Sekalian ngabuburit ya Bapak Ibu ya. Ntar kepagian. Nanti pulang-pulang kan udah buka. Justru kalau di Arab itu Bapak Ibu, kalau habis asar itu malah nggak ada istilah ngabuburit tuh. Cuma baru di Indonesia ada istilah ngabuburit, karena kalau habis asar itu waktunya mustajab buat berdoa. Jadi sebaik mungkin bisa digunakan untuk berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Di Indonesia salah, kalau habis asar malah pada jalan-jalan. Gitu. Baik Bapak Ibu semua, kembali saya ucapkan terima kasih sudah silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah berikan kebarokahan. Dan ini adalah perumahan Gria Family 4 Cibitung, yang proyek keempat dari PT Bangun Family Sejahtera. Jadi membangun keluarga yang sejahtera. Dari namanya mudah-mudahan bisa menjadikan ya yang rumah di sini memang adalah keluarga-keluarga sejahtera. Amin. Dan ini adalah salah satu rumah contoh yang nanti Bapak Ibu juga bisa lihat ke belakang, bisa lihat kayak gimana sih gitu. Karena kita bukan baru ini aja yang dibangun, kita sudah 800 rumah yang di sini tok gitu. Belum dari perumahan-perumahan sebelumnya udah ribuan gitu. Di Cikarang, di Cilengsi, terus di kalau yang klasternya itu di Pondok Gede itu juga ada. Itu murah, harganya 1 eman. Itu silakan, masih ada. Kalau yang di Cilengsi yang subsidi udah sold out. Tinggal yang komersil masih ada. Kalau yang berminat juga silakan. Nah, hari ini kita akan fokus mereview rumah yang subsidi dulu. Tuh. Nah, ini adalah lahan-lahan playground ada di sana, Masjid Siti Khadijah. Terus juga di sana ada pacuan kuda. Dan Masjid Siti Khadijah juga sudah dilengkapi dengan fasilitas yang menurut saya cukup lengkap. Ada pemandian jenazah, ada juga ruang musafir, ruang marbot, ada dapur umum, juga ada kalau untuk iktikaf itu ruangan khusus untuk ganti baju. Tuh. Jadi nggak masjidnya semrawut. Kalau iktikaf pun kadang ya kumuh gitu karena banyak baju-baju yang bergantungan. Nah, di sini alhamdulillah sudah disiapkan ruangan khusus untuk yang mau beriktikaf di sini, ada ruangan khusus untuk ganti baju tuh. Itu, dan untuk fasilitas audio visual menurut saya cukup lengkap ya di sini, dan sudah modern gitu loh. Nanti ada ruang-ruang pengajian, kajian-kajian gitu. Ruang pendidikan juga sudah ada beberapa ruangan, itu bisa dimanfaatkan nanti juga untuk TPQ dan lain sebagainya. Jadi cukup memadai untuk tempat ibadah. Selain itu juga kalau ngabuburit mau sambil naik kuda juga silakan, tapi bayar. Kalau nggak bayar kasihan kudanya. Nah, kalau yang di sana itu kandang kuda, jadi Bapak Ibu jangan coba-coba booking di sana, karena khusus untuk kandang kuda. Itu
Kalau yang di depan Bapak Ibu itu adalah komersil, ada yang tipe 48, 60, yang sebelah sana yang nggak tingkat. Kalau yang tingkat ini adalah tipe 84, 70. Jadi tanahnya 7 kali 10, 70 meter persegi, bangunannya 82 meter persegi. Ini harganya 600-an. Silakan yang berminat juga silakan. Bapak Ibu, kelebihan di sini menurut saya adalah dari segi bangunan. Ini kalau rumah subsidi itu kan identik dengan rumah yang nggak layak huni, terus terang seperti itu. Jadi harus merenovasi ulang. Insya Allah di sini, insya Allah itu ya sudah cukup layak. Bahkan kalau kepala bank syariah di sini itu mengatakan, Pak beneran nih dijual 168 gitu. Karena ya dengan kondisi seperti ini ya kalau dijual 200 ini masih laku gitu loh. Tapi kalau rumah subsidi itu kan pemerintah yang menentukan. Jadi yang menentukan harganya kebetulan sudah 3 tahun nih, dari tahun 2020, 2021, 2022 nggak naik. Harganya masih 168. Kita nggak tahu apakah pertengahan tahun ini naik atau enggak, kita juga nggak tahu karena rumah subsidi itu yang menentukan harganya bukan kita, yaitu pemerintah. Baik tipe 23, 27, 30, 36, yang saya tahu paling besar rumah subsidi itu adalah tipenya 36. Ini yang seperti ini. Itu harganya sama 168. Baik yang kamar tidurnya 1, kamar tidurnya 2 itu sama. Nah, ini kebetulan adalah kamar tidurnya 2. Tuh. Harganya 168. Tuh. Jadi harga pokok rumahnya seperti itu. Gitu. Terus kalau untuk yang beli cash bisa. Beli cash itu plus SHM, kita langsung uruskan SHM itu 184 juta tuh. Itu sudah SHM. Dan jarang banget rumah subsidi yang bisa langsung SHM. Rata-rata itu adalah hak guna bangun. Jadi ketika lunas, Bapak Ibu kalau mau jadiin SHM harus ngurus sendiri tuh. Itu pun biasanya ya harus sertifikatnya udah pecah dan lain sebagainya tuh. Nah, alhamdulillah di sini sebelum dipasarkan ke Bapak Ibu, sertifikatnya sudah kita pecah dulu. Per unit itu sudah sertifikat masing-masing. Sehingga ketika nanti akad Bapak Ibu pasti dikasihkan surat PBB pajaknya. Karena apa? Karena memang tiap rumah sudah pecah gitu loh. Itu PBB-nya 90 ribuan. Tuh. Itu. Dan nanti ketika sudah akad, itu nanti balik nama ke Ibu, ke Bapak Ibu semua. Nah, itu sudah di DP all in 18.800.000. Itu sudah termasuk SHM, tuh, sertifikat hak milik gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngurusin apa-apa lagi gitu. Nah, saya cari-cari ya rumah subsidi itu rata-rata nggak ada yang SHM, dan juga kalau tipe 36 rata-rata DP all in-nya di atas 20 juta. Nggak ada yang di bawah 20. Silakan bisa disurvey. Insya Allah di Bekasi ini istilahnya rajanya perumahan subsidi, banyak banget. Silakan disurvey juga di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan CBL ini rumah subsidi banyak banget tuh. Silakan bisa disurvey juga untuk komparasi Bapak Ibu untuk memilih yang terbaik menurut Bapak Ibu. Untuk muslim tentunya kita memilih akadnya sesuai syariah. Dan rumah subsidi program pemerintah itu tidak ada yang langsung bantuannya itu ke developer. Semuanya disalurkan lewat bank. Tuh loh. Makanya kenapa kita tetap pakai bank, karena memang program subsidi ini pemerintah mengalokasikannya bantuannya lewat bank. Tuh loh. Nah, bank itu ada bank konvensional dan ada bank syariah. Kita percayakan di bank syariah itu ada dewan syariah, yang di situ para ulama-ulama yang lebih paham tentang masalah kesyariahan transaksinya, kita percayakan pada mereka. Tuh. Kita ya sebagai umat muslim ya memilih untuk yang lebih cari yang syariah. Nah, syariah itu ya salah satunya adalah Bank BTN Syariah, ada juga Bank Syariah Indonesia gitu. Nah, itu kita percayakan pada mereka tuh. Keuntungannya Bapak Ibu, kalau dengan harga 168 yang saya tahu, kalau
normal tidak dapat subsidi itu cicilannya 1,9 jutaan yang 15 tahun itu nggak dapat subsidi. Karena Bapak Ibu dapat subsidi, yaitu keuntungan bank itu dipatok sama pemerintah hanya 5%. Kalau yang komersil itu kan bisa 9% gitu loh. Kalau yang subsidi itu cuma 5% flat sampai lunas untuk PLPP saat ini. Sehingga Bapak Ibu kalau yang 15 tahun ini saat ini cicilannya 1.260.000 sekian. Flat sampai lunas segitu. Kalau 15 tahun ya sampai 15 tahun seperti itu. Itu yang program PLPP saat ini. Kalau Bapak Ibu nggak dapat subsidi, Bapak Ibu harus nyicilnya 1,9 dengan rumah plek sama karena harganya sama. Jadi yang ada yang nanya, Pak, komersil sama subsidi itu bedanya apa? Rumahnya sama. Jadi bukan berarti komersil itu kita tambahin pagar atau kita tambahin kanopi, enggak. Plek sama karena bank beli ke developer harganya juga sama 168 gitu. Baik yang subsidi 168, yang komersil juga 168, harganya sama. Yang membedakan adalah pertama, yang komersil itu nggak dapat bantuan DP gitu loh. Kalau yang subsidi itu dapat bantuan 4 juta dari pemerintah. Jadi 168 itu langsung dikurangi 4 juta. Jadi 154 tuh. Itu DP harganya. Terus dari DP all in 18.800.000 itu ada juga DP Bapak Ibu yang dimasukkan ke harga itu sekitar 4 jutaan. Jadi rumah yang dibayar oleh bank itu seharga 159 jutaan. Tuh. Jadi dari harga 168 itu 8 jutanya itu adalah dari DP Bapak Ibu 4 juta dan dari bantuan pemerintah 4 juta. Jadi bank hanya mengeluarkan biaya itu 159 juta. Nah, kalau dalam cicilan itu 1.620.000 gitu cicilannya, itu seperti itu. Itu saja, kita langsung ke dalam, nanti juga kita keliling ke belakang. Ini salah satu kelebihan kita. Bismillah. Jadi daun pintunya itu kita pakai kayu jati. Kita sudah double dinding antara rumah samping, itu udah biasa. Kalau rumah subsidi antar samping itu udah biasa. Cuma kelebihan kita antar rumah belakang juga sudah double dinding gitu loh. Tuh yang salah satu kelebihan kita. Cat juga kita pakai cat Jotun. Ini adalah cat premium, nggak sembarangan. Di toko-toko bangunan itu ada. Tuh. Dan semen juga kita pakai semen 3 roda. Biasanya kalau rumah subsidi itu semen biasa ya, yang nggak bermerek. Terus kelebihan kita juga keramik sudah pakai keramik cap mulia 40x40 itu sudah bermotif. Biasa kan cuma polos doang, kita udah bermotif. Monggo masuk ke dalam. Nah Bapak Ibu, ini adalah ruang tamu. Jangan malu-malu, silakan ke dalam. Cuma nanti nggak disuguhin nih hari ini nih. Biasa juga enggak. Ini untuk ruang tamu itu 3x3. Ini adalah ruang tidur utama, juga tetap pakai kayu jati. Biasanya kan cuma pakai triplek ya kayunya, kita pakai kayu jati. Insya Allah ini mungkin pertama nih di Indonesia rumah subsidi yang pakai kayu jati. Tuh. Monggo lihat ke belakang. Ini ruang tidur utama juga 3x3. Terus ruang tidur anak-anak 3x2,5. Dan ketinggian 2,4. Nah Bapak Ibu, untuk yang blok selanjutnya kemungkinan ada perubahan desain. Perubahan desainnya itu karena yang sudah akad banyak tuh, ini yang dibobok, dibongkar. Sehingga kita nggak pakai tembok ini. Sehingga luas ke belakang. Tapi saya lihat tingginya nanti agak tinggi nih, nggak agak tinggi lagi. Tuh. Itu sih. Dan untuk kamar mandi kita juga udah di belakang, udah di keramik, ada bak mandinya, tuh. Ada bak kontrolnya juga, dan sudah kita kasih paralon yang untuk cuci motor kendaraan di depan. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngebobok lagi. Tuh. Itu beberapa review perumahan kita, rumah tipe 3660. Jadi ini tipenya 3660. Tuh. Tuh. Kita juga sudah
baja ringan ya plafonnya tuh, tapi sudah baja ringan. Kalau gentengnya kita pakai genteng beton, jadi sudah lumayan apa namanya kuat karena kita produksi sendiri. Jadi kalau genteng terus kusen batako itu kita produksi sendiri di depan. Jadi kalau bapak ibu tadi lewat ke sini tuh kita produksi sendiri. Itu nanti silakan ada tanya pertanyaan, silakan nanti di apa ditanyakan, barangkali ada yang kurang paham. Coba yang jelas bapak ibu, prosesnya kita nggak ada uang booking, jadi lengkapi berkas semua. Kalau udah berkas lengkap, kalau bapak ibu proses di bank di ACC, baru bayar DP All ini nanti ketika hari akad. Sebelum itu tidak ada pembayaran uang apapun, jadi nggak ada namanya uang DP hangus, cicilan sebelum akad, itu nggak ada. Bapak ibu dapat rumah, ya bapak ibu bayar. Nggak dapat rumah, ya nggak usah bayar apapun gitu. Itu bapak ibu silakan yang ada pertanyaan. Mas, survei serentak di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Hari ini tanggal 3 April 2022. Bapak Ibu, ini adalah Blok M. Ini Blok M berapa ya? Blok M3 ya nih. Ini kan 1, terus sana 2, 3, sana 4. Tuh. Ini pun sudah sudah ada yang booking habis gitu. Ini pun. Jadi nanti kita ke sana sampai MNO. Jadi masih insya Allah masih ribuan ya. Masih ribuan ke sana tuh. Sebenarnya gitu deh, dulu aja yang dapat blok M1 ini juga, Pak, kok saya dapatnya sini gitu. Sama yang dapat blok G juga, kok saya dapatnya blok G nggak dapat blok C, yang C juga kenapa dapat nggak dapat blok M apa B. Nanti yang O juga bilang, kok saya dapatnya O nggak M gitu. Padahal orang M juga pada pengen nggak, ya seperti itulah. Ya wajar orang pengennya yang paling depan ya. Cuma memang karakter perumahan Gria Family itu bangun itu dari depan, nggak dari belakang. Tuh. Ini jadi seperti ini. Ya menurut saya yang belakangnya agak tinggi ya dari tadi ya. Kalau yang tadi kan 2,4, ini kayaknya lebih tinggi, itu lebih tinggi. 2,5-an lah, dua enggak, hampir 3 meter kali ya. Hampir 3, ini tinggi banget, ini tinggi. Nah ini kita los. Cuma kita sudah siapkan seluk di sini, jadi memang harus kuat nih, kalau enggak bisa ambruk gitu. Nah kalau orang anak-anak milenial memang senangnya model kayak gini. Jadi di los ke belakang, nanti tinggal dikasih partisi yang tidak permanen sehingga bisa dimaju depanin. Tuh. Batanya pun batakonya Bapak Ibu bisa lihat, ini cukup keker loh. Biasanya kalau di luaran sana itu kalau batako itu ya warnanya coklat gitu loh. Campuran tanahnya cukup banyak. Kalau di sini batakonya lumayan seperti semen gitu. Tuh. Dari besinya pun Bapak Ibu bisa lihat ya, seluk-seluk besinya itu jadi rata-rata pakai besi 10 dan itu jadi kuat banget. Tuh. Orang nggak ngira deh kalau ini rumah subsidi. Tuh. Seperti itu, dan itu sudah double dinding Bapak Ibu ya. Ke belakang itu ada, kalau nanti ada rumah berarti harus ada double lagi, jadi nggak single. Antar rumah pun kita double. Sama, ini 3x3, kelihatan kecil ya karena memang belum jadi. Kalau udah jadi lebar, ini 3x2,5.
Nah, ini pakai itu apa? Coran. Heeh. Jadi ini yang udah dibobok tadi ya Pak? Jadi Untuk yang sekarang. iya, untuk sekarang kita nggak pasang, tapi itunya tembok belakangnya ditambahin agak tinggi. Jadi PR-nya dikit deh nanti dan lebih luas. Tipe berapa Pak? Sama, tipenya 36 masuknya. 36. Sebenarnya kalau hitung-hitungan tipe ini sudah 48 kalau saya lihat. Karena ini kan bangunan udah full ya, full sekeliling. Ini kalau kalau kita lihat dari bentuknya ini sebenarnya bukan 36 lagi, ini harusnya 48 tuh. Karena sekeliling ini itu sudah kelilingin tembok. Karena kalau 36 itu ya cuma sampai sini, terus belakang juga temboknya cuma paling semeter lah gitu. Kalau ini kan udah full sampai atas. Tuh. Seharusnya ini masuknya 48 seharusnya. Nah ini full nih, ke belakang udah tembok semua dan double dinding lagi. Tuh. Aciannya pun Bapak Ibu lihat nih, aciannya tuh apa? Keren loh. Nah, ini blok M1, ini blok M3. Nanti sana blok M2, sana baru blok M4. Tuh. Berarti ntar terus ke sana gitu ya Pak? Terus sampai nanti kan ada perumahan lain tuh di sana. Itu nanti nyam ke sono sampai ribuan. Kalau yang di sana itu blok semuanya satu perumahan Bapak Ibu, blok F sampai A B C D F itu perumahan. Nah, sampai sana Bapak Ibu. Nanti di sana juga banyak tuh perumahan juga di sana. Jadi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan perumahan lain, kita tuh masih depan gitu. Coba di sana tuh jauh banget. Itu juga perumahan subsidi, tapi ya gitu ke dalam lagi. Jadi sebenarnya di sini tuh tergolong depan gitu karena kita ke depan itu langsung tembus apa namanya Jalan Raya Kali CBL. Bahkan nanti di depan sini itu insya Allah akan dibikin gerbang juga gitu. Jadi nggak gerbang cuma di depan saja. Nanti di sini juga yang masuk ke Blok M sini itu ada gerbang lagi yang menandakan bahwasanya di sini adalah perumahan Gria Family 4 juga gitu. Untuk menandai itu. Kelebihan kita Bapak Ibu, rumah belum jadi, jalanan sudah jadi. Gitu. Sudah dibangun. Ya pertama untuk kenyamanan pekerja juga lebih nyaman. Yang kedua mobil juga lebih awet karena kan sebagian besar kendaraan proyek di sini adalah milik developer. Jadi seperti truk dan lain sebagainya sehingga untuk awet juga ke kendaraan. Itu sih Bapak Ibu. Alhamdulillah enggak. Ya di sini alhamdulillah enggak banjir. Apalagi kontur tanah di sini teksturnya itu lebih tinggi daripada yang depan sana. Daripada blok di sana aja nggak banjir gitu istilahnya, di blok depan aja alhamdulillah selama pembangunan perumahan ini sudah 3 tahun tidak banjir. Nah apalagi di sini yang lebih tinggi lagi kan tadi kan agak jojrok tuh dari sana ke sini gitu. Kalau di depan sana kita memang berbatasan dengan dusun ya, namanya dusun Pulau Gebang tuh. Nah kemungkinan di sana masih ada satu rumah lagi, jadi nanti di situ itu jalan raya utama yang row 10 kayak yang di depan sana row 10. Ini jalan utamanya, nanti ada rumah menghadap sana, nanti ada rumah dari sana menghadap sini ya. Jadi ada satu rumah lagi insya Allah kalau itu sudah bisa dibangun semua. Nah ini juga lihat Bapak Ibu, pondasi kita itu benar-benar pakai batu kali. Batu kali, nanti setelah batu kali atasnya itu dikasih seluk besi lagi gitu loh. Jadi nggak cuma yang biasa itu. Nah, ini double dinding ya. Jadi 2 batako nih, 1 2. Nah ini ke belakangnya juga sama, kalau ada bangunan rumah lagi 2 dinding. Tuh. Ini semennya itu Bapak Ibu pakai semen 3 roda. Tuh. Tuh. Itu saja Bapak Ibu, nanti silakan yang
khusus berkasnya sudah lengkap, bisa ke kantor pemasaran, kita akan cek bareng-bareng. Kalau yang nggak bisa hari ini, monggo nanti minggu depan. Tanggal berapa berarti? Tanggal 10 ya, 10 April. Hari Ahad 10 April silakan bisa ke sini lagi, khusus yang berkasnya lengkap. Karena memang di sini kita nggak pakai uang booking, begitu kita pakainya berkas lengkap. Makanya kalau ada berkas yang kurang 1 lembar aja, kita nggak terima. Karena memang kita nggak pakai uang booking gitu, harus pakai berkas lengkap. Tuh. Itu terima kasih sudah silaturahim di Perumahan Gria Family 4 Cibitung. Mudah-mudahan Allah berikan kebarokahan, kesehatan, rizki yang lancar, yang barokah, keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan, kita lanjut tanya jawab. Nggak direkam, kalau direkam biasanya nanti malu-malu. Ini blok I ya, blok I 11. Nah ini blok G8 nih, G8 ya, G8. Iya, insyaallah G8. Itu 7 6 5 4 3 2 1 ya betul. Nah ini I9. Nah ini baru I7. Ini Ramadan hari pertama. Kayak Pak tukang pada libur ya. Nih sudah mulai, listrik sih sudah ditarik, tinggal nanti ke rumah-rumah. Ini gotnya juga masih genang karena memang belum dikasih jalan ya. Ini kan masih tertutup. Ini masih tertutup, belum ada jalan gotnya. Masih di Perumahan Gria Family 4 Cibitung. Hari ini tanggal 3 April 2020 atau 1 Ramadan. Tadi habis hujan ya. Nanti ada perluasan lagi ke sana. Ini adalah blok C ya. Nanti ke sana tembus ke gerbang satunya lagi insya Allah. Di blok C, C9, C8, C7, C6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah tidak banjir. Nanti ini juga diperbaiki nanti ya. Masih mendung. Kayaknya mau turun hujan lagi nih. Tidak banjir. Di depan area terpadu. Blok G, blok I. Ini pacuan kuda Jalan Raya Abu Bakar As-Siddiq. Ini masjidnya, Masjid Jami Siti Khadijah. Pak, mari. Mau hujan gede lagi nih. Sudah mendung. Ini Taman Sulaiman, taman refleksi jogging track.
puasa ya, banyak yang masih istirahat. Ini fabrikasi dari genteng beton, kusen beton, juga batako. Ini gerbang utama, nanti selalu ada gerbang lagi di blok M dan juga di blok di Tambun. Oke. Dikeluarkan semua sudah. Terus dipisah antara yang pink sama yang hijau. Udah ya.